Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rian Hidayatullah MPD serta Pak Prisma Teja Permana SSN MPD selaku dosen mata kuliah Landasan Kependidikan Musik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wulan Nusti Arimbi dengan NPM 24130450112. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah Landasan Pendidikan Musik. Baik, untuk pertanyaan pertama itu jelaskan yang dimaksud dengan teori behavioristik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Nah, jadi teori belajar behavioristik ini merupakan sebuah teori belajar yang memfokuskan pada perubahan tingkah laku dan habits atau kebiasaan sebagai hasil dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya itu dalam pembelajaran musik di sekolah pada saat membaca notasi balok dan ritme. Nah, jadi pada saat membaca notasi balok dan ritme, itu guru memperkenalkan not balok kepada murid-muridnya dengan menggunakan papan tulis ataupun proyektor. Nah, lalu si guru ini mencontohkan juga cara membacanya yang langsung diikuti oleh para muridnya. Nah, hal tersebut itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga muridnya ini menjadi terbiasa dan lama-kelamaan menjadi bisa dan lancar dalam membaca notasi ataupun ritme. Pertanyaan kedua, jelaskan yang dimaksud dengan teori konstruktivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Nah, jadi teori belajar konstruktivistik ini merupakan teori belajar yang memfokuskan atau menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun oleh setiap individu melalui pengalaman yang dilalui secara langsung dan juga pengetahuan yang didapatkan dari interaksi sosial dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, contoh dari teori belajar konstruktivistik ini dalam pembelajaran musik di sekolah. Jadi pada pembelajaran, misalkan pada pembelajaran alat musik dengan guru, jadi dengan pembelajaran alat musik ini Jadi contohnya pada pembelajaran bermain musik, alat musik, ini guru membagi muridnya menjadi beberapa kelompok. Nah, lalu setiap kelompok ini memilih satu lagu yang ingin mereka pelajari dengan alat musik, misalnya gitar. Nah, lalu guru ini mengarahkan untuk mereka mencari tahu sendiri cara memainkan lagu melalui video tutorial, partitur, dan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Nah, setelah beberapa kali latihan, lalu per kelompok ini diminta untuk menampilkan hasilnya dan mempresentasikannya. Dengan begitu, murid-murid ini lebih mandiri dalam belajar alat musik. Pertanyaan ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan teori kognitivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Nah, jadi teori belajar kognitivistik ini merupakan sebuah teori belajar yang memfokuskan pada proses berpikir, mengingat atau memori dan pemahaman dalam memproses segala informasi. Nah, jadi teori ini tuh menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang memang sudah ada. Nah, dalam teori kognitivistik ini menekankan pada pemecahan masalah dan refleksi untuk membantu siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam. Nah, sebagai seorang guru pada teori kognitivistik ini, guru mencari cara terbaik atau efektif agar siswa ataupun siswinya itu lebih mengerti. Nah, contoh dari teori belajar kognitivistik dalam pembelajaran musik di sekolah ini pada saat seorang guru ingin mengajarkan alat musik gitar. Tentunya itu nggak langsung bermain lagu, tetapi dengan membuat atau memberikan tahapan-tahapan yang perlu siswa ataupun siswinya itu pelajari dahulu sebelum bermain lagu. Nah, meskipun beberapa siswanya ada yang sudah mengerti, namun bukan berarti ia paham sepenuhnya dengan cara bermain gitar dengan baik. Nah, dengan memberikan tahapan-tahapan dalam belajar alat musik gitar, siswa dapat dengan mudah belajar dan memahaminya. Pertanyaan keempat, apa itu deep learning atau pembelajaran mendalam? Jelaskan lalu berikan contoh yang konkret di dalam praktik belajar di kelas. Nah, jadi deep learning atau pembelajaran mendalam ini merupakan pembelajaran yang membantu siswa untuk memahami konsep secara lebih bermakna dan memahaminya. Jadi, pada deep learning ini bukan sekedar menghafal, tetapi kita juga dituntut untuk memahami dari pembelajaran itu.
Nah, pada pembelajaran ini juga sangat mendorong seseorang untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah ataupun problem solving dan menerapkannya. Nah, contoh dari deep learning atau pembelajaran mendalam ini dalam praktek di kelas itu guru membagi siswanya menjadi beberapa kelompok dan menugaskan siswanya untuk bermain musik bersama dengan alat musik yang mereka pilih. Nah, jadi setiap anak itu beda-beda instrumen alat musiknya. Nah, di saat itu mereka harus berkolaborasi dalam memilih lagu dan menciptakan harmoni dan melodi yang seiras. Nah, jadi dengan begitu tuh mereka akan belajar untuk berkomunikasi dan menyelesaikan tantangan dengan bersama-sama. Pertanyaan kelima, apa pengertian Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Jelaskan dengan rinci yang Anda ketahui. Nah, jadi Kementerian Pendidikan Tinggi ini merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola dan mengatur serta mengawasi perguruan tinggi ataupun universitas, seperti institut, politeknik, dan perguruan tinggi lainnya. Jadi pada Kementerian Pendidikan Tinggi tahun 2025 ini, Profesor Brian Yuliarto, PhD, memiliki tujuan dalam Kementerian Pendidikan Tinggi, yaitu menciptakan pendidikan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada transformasi pola pikir dan tindakan mahasiswa. Nah, kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini juga merupakan suatu lembaga pemerintahan, tapi bedanya dia bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur pendidikan pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan hingga sekolah menengah atas. Jadi pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti, MED, memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan pemahaman mendalam, relevansi materi, dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan pada Menteri Pendidikan Dasar ini dia menyampaikan bahwasannya terdapat ada 3 prinsip utama dalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Yang pertama itu ada mindful learning. Jadi mindful learning ini merupakan kesadaran dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu meaningful learning, itu artinya pembelajaran yang bermakna, dan yang ketiga adalah joyful learning, yaitu Pertanyaan ke-6, kebijakan transformatif learning ada 3 jenis, yaitu peningkatan pendidikan di abad 21, integrasi teknologi, dan berusaha memperdayakan peserta didik menghadapi tantangan global. Nah, jelaskan maksud ketiganya dengan rinci beserta contohnya. Nah, jadi terdapat 3 jenis fokus utama pada kebijakan transformative learning, yaitu yang pertama ada keterampilan abad 21. Jadi keterampilan abad 21 ini merupakan keterampilan yang sangat penting dimiliki setiap individu agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, keterampilan ini meliputi kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Jadi contoh sederhananya itu dengan berpikir kritis untuk pemecahan masalah. Yang kedua itu ada integrasi teknologi. Jadi integrasi teknologi ini merupakan penerapan dan penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, integrasi ini mencakup pemanfaatan alat media, aplikasi ataupun teknologi lainnya untuk mendukung kebutuhannya. Nah, contoh pada yang kedua ini, pada integrasi teknologi, itu contohnya pada penggunaan platform video untuk pembelajaran daring. Nah, yang ketiga, itu ada pemberdayaan peserta didik untuk menghadapi tantangan global. Jadi, yang dimaksud dari yang ketiga ini, membekali pemberdayaan peserta didik ini untuk menghadapi tantangan global ini dengan membekali peserta didik dengan menghadapi tantangan global melalui pendekatan atau pembelajaran yang berbasis pengalaman. Nah, contohnya dengan mendiskusikan tentang isu global. Pertanyaan ketujuh, itu apa yang dimaksud landasan pendidikan musik? Jelaskan bidang apa saja atau kompetensi apa saja yang mendukung pendidikan musik sebagai sebuah bangunan yang kokoh, dan berikan contohnya. Nah, jadi landasan pendidikan musik ini merupakan suatu landasan ataupun fondasi dalam mengajar, khususnya dalam bidang musik. Jadi landasan pendidikan musik ini merupakan suatu pengetahuan
dasar yang harus diketahui bagi calon pengajar. Jadi landasan pendidikan musik ini merupakan suatu pembelajaran yang mempelajari tentang bagaimana kita mengajar di bidang musik. Nah, dalam pendidikan musik ini juga terdapat pondasi ataupun unsur-unsur penting dalam menopang pembelajaran pendidikan musik gitu. Jadi yang pertama itu ada teori, itu sebagai landasannya, dan yang kedua ada keterampilan, itu sebagai tekniknya atau contohnya itu ada instrumen dan vokalnya, dan yang ketiga itu pedagogi. Jadi pedagogi ini merupakan strategi ataupun metode atau kurikulum dalam mengajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat ada psikologi. Jadi dengan unsur psikologi ini kita membaca kondisi murid yang akan kita ajar gitu. Jadi yang kelima ada sejarah. Dengan mempelajari sejarah musik, jadi kita tahu dan bisa memberitahu kepada murid-murid kita gitu. Yang keenam ada teknologi. Jadi teknologi ini sebagai alat bantu kita dalam mengajar. Yang ketujuh ada evaluasi dan penilaian. Nah, jadi dalam sebuah pembelajaran perlu adanya evaluasi dan penilaian agar kita tahu apakah pembelajaran kita ini sudah mencapai tujuan dari sebuah pembelajaran tersebut. Contoh dari unsur-unsur tadi itu ada pada unsur pedagogi. Jadi pada unsur pedagogi ini kita bisa mencari cara yang efektif dalam pembelajaran agar siswa ini mudah mengerti. Pertanyaan ke-8, jika Anda menjadi guru di sekolah dan harus mengajar musik, teori belajar apa yang Anda akan gunakan dan jelaskan alasannya dan penerapannya. Nah, jadi jika saya menjadi seorang guru yang mengajar musik, teori yang akan saya gunakan adalah teori Suzuki, Kodali, dan metode Emile Jacques Delacroix. Nah, jadi dengan menggunakan teori Suzuki yang menekankan pada melatih pendengaran, teori Kodali dengan bernyanyi lagu-lagu sederhana atau folk song, dan dengan metode Emile Jacques Delacroix yang melatih pendengaran dengan gerakan ritmis atau eurythmic. Dengan mengkolaborasikan semua teori dan metode tersebut, pembelajaran musik itu menjadi lebih menyenangkan. Begitu. Pertanyaan nomor 9, jika Anda melihat siswa Anda di SMP mengalami masalah belajar dalam kelas musik, lalu menggunakan sudut pandang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Nah, jadi jika saya melihat siswa SMP saya mengalami masalah belajar dalam kelas musik dan menggunakan sudut pandang teori perkembangan kognitif Jean Piaget ini, bahwa pada tahapan operasional formal itu sekitar usia 11 tahun ke atas, anak itu sudah mampu berpikir abstrak dan logis. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya meskipun begitu, siswa masih kesulitan dalam menghubungkan konsep-konsep musik yang lebih kompleks. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya dapat menggunakan teori pendekatan Orff karena berdasarkan buku pendidikan musik, sebuah pendekatan pembelajaran untuk anak di era 4.0 yang ditulis oleh Pak Rian Hidayatullah, bahwa pada teori pendekatan Orff ini menekankan pada penciptaan suasana rileks dan lingkungan belajar yang bebas berkreasi dan berekspresi. Jadi dalam belajar dia dapat merasa tidak tertekan dan belajar dengan enjoy, begitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun salah dalam penjelasan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.